Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya salah satu dari anggota kelompok 2 berikan penjelasan mengenai analisis data mediasi atau intervening. Pengaruh apa itu single mediasi? Single mediasi adalah pengaruh kemudahan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas dengan kepuasan nasabah sebagai variabel mediasi. Dengan indikator variabel eksogennya atau variabel independen X, yaitu kemudahan dengan indikator KM1, KM2, KM3, dan KM4. Dan kualitas pelayanan dengan indikator KP1, KP2, KP3, dan KP4. Variabel mediasinya ada kepuasan nasabah dengan indikator KPN1, KPN2, KPN3, KPN4, dan KPN5. Sedangkan variabel endogen atau variabel dependennya yaitu loyalitas dengan indikator LY1, LY2, dan LY3. Adapun tahapan analisis datanya, yang pertama yaitu uji validitas konvergen. Untuk uji validitas konvergen, kita harus memasukkan data yang telah disiapkan ke Smart PLS. Kita buka Smart PLS dulu, lalu kita klik New Project, dan kasih nama mediasi kelompok 2. Kita, kita import datanya dulu, kita masukkan data yang telah kita punya, kita klik Open, lalu import. Nah, data mediasi ada indikatornya yaitu 17 dengan sampel 72 dan missing value-nya 0. Kita klik back dulu, lalu kita klik mediasi create model, dan model type-nya kita klik PLSM dengan model name yaitu mediasi. Klik save, lalu kita akan menggambar variabel X-nya terlebih dahulu, yaitu kemudahan. Lalu variabel X yang kedua ada kualitas pelayanan, dan variabel mediasinya yaitu kepuasan nasabah. Yang terakhir atau variabel Y-nya diisi dengan loyalitas. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita klik connect untuk menghubungkan antara variabel kemudahan ke loyalitas, kualitas pelayanan ke loyalitas, kepuasan nasabah ke loyalitas, kemudahan ke kepuasan nasabah, dan kualitas pelayanan ke kepuasan nasabah. Lalu kita klik select lagi dan masukkan data yang telah kita punya ke variabel yang ada di Smart PLS. Yang KP kualitas pelayanan 1 sampai 4 kita masukkan. Terus loyalitas 1 sampai 3 juga kita masukkan. Kepuasan nasabah juga kita masukkan. Agar lebih rapi dan enak dilihat, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita rapikan saja ini. Jika tidak dirapikan juga tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu setelah itu kita klik calculate untuk mendapatkan analisisnya. TPS. ASM algorithm. Lalu kita klik start calculation. Nah, kita kembali ke uji validitas konvergen. Adapun kriterianya sebagai berikut. Nah, ini dia.
Dari hasil output menunjukkan bahwa semua konstruk menghasilkan nilai loading faktor lebih dari 0,70 kecuali KM1 sebesar 0,357 dan KPN4 sebesar 0,153 yang menunjukkan bahwa KM1 dan KPN4 tidak valid dan harus dihilangkan dari model. Gimana caranya? Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita klik edit, lalu kita klik KM1-nya dan kita hapus. Seperti itu. KPN4 juga dihapus. Kita kalkulasi kembali. Apakah ada yang masih di bawah 0,70? Tidak ada ya. Jadi semua data di sini sudah valid. Kita kembali ke PPT lagi. Nah, KM1 dan KPN4 dihilangkan dari model kemudian di-rerun kembali dan sudah dari hasil output menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai loading factor 0, lebih dari 0,70 sehingga semua konstruk valid dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Yang kedua ada uji validitas diskriminan dengan kriteria yang telah dilampirkan. Hmm. Nah, untuk mendapatkan hasilnya seperti ini, kita masuk ke Spark PLS terlebih dahulu. Lalu kita cari yang namanya discriminant validity. Kita klik yang matrix. Ini dia data yang ada. Pada hasil ini diketahui nilai HTMT yang kurang dari 0,9 sehingga pengujian diskriminan terpenuhi. Lanjut ke uji yang ketiga yaitu uji reliabilitas dengan kriteria yang seperti ini. Untuk datanya yaitu caranya yaitu kita klik construct reliability dan validity, kita masuk ke overview. Ini dia hasilnya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel konstruk memiliki nilai composite reliability atau ROC lebih dari 0,7 sehingga semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Yang keempat ada uji multikolinearitas dengan kriteria yang seperti ini. Dan cara untuk uji reliabilitas yaitu kita klik collinearity statistik. Kita cari yang outer model ini dan inner model list yang ini. Dua ini. Jadi, hasil multikolinearitas menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai fifth kurang dari 5, sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada model. Yang kelima ada mendefinisikan R-square. Kriterianya sebagai berikut. Caranya yaitu kita cari yang namanya R-square. Ini dia R-square. Nah, kita klik overview. Ini R-square-nya. R-square kepuasan nasabah menunjukkan 0,221 yang menunjukkan bahwa variabel konstruk kemudahan dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan variabilitas dari kepuasan nasabah sebesar 0,221 dikali 100% sama dengan 22,1%, yaitu model yang atau model sangat lemah dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lain di luar model. R-square loyalitas menunjukkan 0,556 yang menunjukkan bahwa variabel konstruk kemudahan, kualitas pelayanan, dan kepuasan nasabah mampu menjelaskan variabilitas dari loyalitas sebesar 0,556 dikali 100% atau 55,6%, atau model sedang, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lain di luar model. Nah, uji yang keenam ada mendefinisikan F-square dengan kriteria sebagai berikut. Caranya yaitu kita buka Smart PLS, lalu kita cari yang namanya F-square. Ini dia F-square-nya.
Nah, dari data tersebut dilihat dari F-square atau size efek pada kepuasan nasabah. Jika variabel kemudahan dihilangkan dari model kepuasan nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan R-square sebesar 0,022, membuat nilai S-square berkurang menjadi 0,022, yaitu memberikan efek kecil. Dilihat dari nilai F-square atau size efek pada kepuasan nasabah, jika variabel kualitas pelayanan dihilangkan dari model kepuasan nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,116, membuat nilai R-square menjadi berkurang 0,116 atau memberikan efek kecil. Yang kedua, dilihat dari nilai F-square size efek pada loyalitas. Jika variabel kemudahan dihilangkan dari model loyalitas, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,349, membuat nilai R-square menjadi berkurang 0,349. Kita memberikan efek besar. Variabel lain bisa melihat dari tabel berikut. Kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu mendefinisikan quality index. Kriterianya sebagai berikut. Caranya uji untuk mendefinisikan quality index yaitu dengan cara kita cari yang namanya model list. Model fit. Nah, ini dia datanya. Dari data tersebut, hasil kriteria model fit menunjukkan bahwa nilai SRMR sama dengan 0,0887 lebih dari 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model fit tidak baik, sehingga kriteria ini sebaiknya tidak dikeluarkan dalam analisis. Nilai NFI sama dengan 0,766 kurang dari 0,90 dinyatakan model marginal. Uji yang ke-8 ada uji outer loading dengan kriteria seperti ini. Nah, datanya yaitu kita kembali Smart PLS, lalu kita klik edit, kita calculate kembali, tapi yang kedua ini ada bootstrapping. Kita start calculation. Kita cari yang namanya outer loading. Outer loading. Nah, ini. Hasil uji outer loading menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05 dan disimpulkan bahwa indikator formatif valid. Model struktural dan cara mendefinisikan signifikan variabel, kriterianya seperti ini. Yang pertama ada efek pengaruh langsung. Pengaruh langsung merupakan pengaruh yang diberikan langsung dari variabel X langsung kepada variabel Y. Untuk mencari efek pengaruh langsung, yaitu kita cari di Smart PLS, yaitu path coefficient. Nah, ini dari data ini kemudahan kepada kepuasan nasabah. Contoh salah satunya yaitu kemudahan pada kepuasan nasabah. Koefisien pengaruh kemudahan terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,159 menunjukkan bahwa kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Ketika kemudahan meningkat, maka kepuasan nasabah juga mengalami peningkatan lebih jauh. Jika kemudahan naik satu satuan, maka kepuasan nasabah naik 0,159 satuan dengan asumsi variabel konstruk lain atau tidak berubah. Ini untuk variabel kemudahan kepada kepuasan nasabah, kemudahan kepada loyalitas, kepuasan nasabah pada loyalitas, kualitas pelayanan kepada kepuasan nasabah, kualitas pelayanan kepada loyalitas. Nah, lanjut ke efek pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung merupakan pengaruh yang diberikan secara langsung dari variabel X kepada variabel Y. Dalam hal ini, pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang diberikan X kepada Y dengan adanya perantara Z. Untuk mencarinya yaitu kita
cari yang namanya total indirect effect. Ini total indirect effect dan spesifik indirect effect yang utamanya. Ini saya akan membacakan salah satu variabelnya yaitu kemudahan kepada kepuasan nasabah. Kemudahan melewati kepuasan nasabah ke loyalitas. Koefisien pengaruh kemudahan terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah sebesar 0,009 menunjukkan bahwa kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas. Ketika kemudahan meningkat, maka loyalitas juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika kemudahan naik satu satuan, maka loyalitas naik 0,009 satuan dengan asumsi variabel konstrak lain tetap atau tidak berubah. Ini kualitas pelayanan melalui kepuasan nasabah ke loyalitas. Dan efek selanjutnya yaitu efek pengaruh total. Pengaruh total merupakan pengaruh gabungan yang diperoleh melalui pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Nah, ini data yang tadi total efek yang ini. Terus, nah ini dia. Dalam kolom pad koefisien ada kemudahan ke loyalitas senilai 0,480 ditambah dengan kemudahan melewati kepuasan nasabah ke loyalitas itu 0,009 jika ditambahkan yaitu 0,489. Nah, sama ini hasilnya sama dengan total efek yang di kolom tadi yaitu 0,489. Sama ini juga 331 tambah 0,020 jadi 0,351. Jadi benar. Jadi penghitungan total pengaruh total itu didasarkan pada pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung. Pengaruh di data tadi, kemudahan ke kepuasan nasabah 0, kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dan HA kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nilai p-value sebesar ini 0,360, maka gagal tolak H0 atau terima H0 dan disimpulkan kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berbeda dengan dari kemudahan kepada loyalitas ini, dengan p-value-nya 0,000, maka tolak H0 atau terima HA dan disimpulkan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Ini variabel selanjutnya, ini juga variabel selanjutnya. Nah, ini yang tidak langsung. Jadi di tabel ini kemudian kemudahan melalui kepuasan nasabah ke loyalitas H0-nya yaitu kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas dan HA kepuasan nasabah memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas. Nilai p-value-nya kemudahan melalui kepuasan nasabah ke loyalitas yang ini sebesar 0,836 lebih dari 0,5, maka gagal tolak H0 atau terima H0 dan disimpulkan kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas. Sama dengan variabel ini juga sama, yaitu gagal tolak H0 karena lebih dari 0,05. Nah, kesimpulan dari materi data single mediasi kali ini yaitu kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, kemudahan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, kepuasan nasabah tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah,
Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas, dan kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Terima kasih. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Firdaus dari anggota kelompok 2. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.